Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono semestinya semakin kencang berlari di akhir masa pemerintahan mereka. Namun, yang terjadi, pemerintahan saat ini seperti terseok-seok menjelang garis finish. Kinerja pemerintah malah menurun, sehingga kepercayaan masyarakat pun merosot. Survei yang dilakukan Poll Tracking Institute mengenai evaluasi 4 tahun kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono menunjukkan sebagian besar masyarakat kurang puas. Survei yang digelar di 33 provinsi itu menyebutkan 41,5% responden kurang puas dan 10% responden merasa sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah. Sebanyak 8% responden menjawab tidak tahu. Sebaliknya, publik yang menjawab puas dengan kinerja pemerintah hanya 40,5%. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah terutama pada bidang ekonomi yang mencapai 70,9%. Bidang-bidang yang paling banyak mendapatkan penilaian kinerja tidak memuaskan ialah hukum 57,7%, keamanan 45,8%, kesehatan 43,4%, dan pendidikan 37,3%. Padahal dalam pidato kenegaraan pada Agustus lalu, Presiden mengklaim pertumbuhan ekonomi 2009 sampai Juni 2013 merupakan pertumbuhan tertinggi pasca krisis. Pertumbuhan ekonomi disebutkan mencapai rata-rata 5,9% per tahun. Presiden juga mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu 1, pertumbuhan ekonomi periode 2004-2009 mencapai rata-rata 5,5%. Angka-angka fantastis itu tampaknya telah membuat pemerintah melayang dan malas bekerja. Padahal di pertengahan 2013 ini, target-target pemerintah telah banyak yang meleset. September lalu, target penurunan tingkat kemiskinan baik tahun ini maupun tahun depan telah dikatakan sama-sama sulit dipenuhi. Tahun ini pemerintah mematok tingkat kemiskinan 9,5% sampai 10% dari populasi. Namun, tingkat kemiskinan diperkirakan bisa mencapai antara 12% dan 13%. Untuk tahun depan, pemerintah merevisi target kemiskinan menjadi sebesar 9-11% atau 11,3% dari populasi. Padahal, target awal tingkat kemiskinan 2014 ialah 9-10% dari total populasi. Melempemnya pencapaian target pemerintah berbanding terbalik dengan semangat para anggota kabinet menyambut pemilu 2014. Sebanyak 10 menteri maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu tahun depan. Belum lagi sejumlah menteri yang menyatakan siap tampil sebagai calon presiden. Konsentrasi mereka pun terpecah antara mengurus rakyat dan mengurus diri sendiri. Konflik kepentingan pun terjadi. Konflik kepentingan itu pula yang ikut menyumbang penilaian buruk dari masyarakat. Survei Poll Tracking Institute yang menggunakan metode wawancara langsung terhadap 2010 responden itu menyebutkan ketidakpuasan masyarakat terjadi karena wajah ganda presiden dan kabinetnya. Pengamat politik pun membenarkan bahwa rangkap jabatan presiden beserta kabinetnya memengaruhi faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kekecewaan rakyat semestinya dapat menjadi alarm penyadaran bagi pemerintah untuk kembali bekerja keras di penghujung masa pemerintahan. Bukan sebaliknya, justru bergiat memoles citra demi keuntungan pribadi sembari berkampanye bahwa program yang mereka buat sudah mencapai target.